Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Makmur rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang. Sedikit itu biasanya tidak banyak. Tidak banyak itu biasanya sedikit. Terpilih oleh Allah, hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk majelis taklim kajian yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, setiap majelis taklim semacam ini Allah menghargai dengan cara mengirim para malaikatnya ikut hadir mengamini doa-doa kita. Betul? Karena itu senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, salih dan salihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Kok paling dowo lihat, sepertinya bisa ditebak kita senasib gitu ya. Tapi gak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang, katanya begitu. Pepatah komtihi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tak kenal maka ta'aruf, saya Misbahul Huda, bukan ustadz lulusan pesantren atau IAIN. Saya ini alumni teknik elektro dari Gajah Mada, tapi jurusannya agak khusus, yaitu jurusan teknologi dakwah. Jadi rada angel gitu ya. Karena itu saya tidak bertausiah, tidak berceramah, tetapi sharing atau berbagi bagaimana mengantarkan anak-anak Islami hebat di era milenial ini. Berbagi karena saya nulis buku tentang ayah, berkisah tentang judul aslinya bukan sekedar ayah biasa, artinya ayah luar biasa, bukan ayah biasa di luar, kira-kira begitu ya. Berkisah tentang bagaimana saya atau kami berdua membesarkan, alhamdulillah punya 6 orang anak dan 11 cucu. Mungkin ibu-ibu pada bisik-bisik, hari gini anaknya 6 gak repot pak. Teorinya repot, prakteknya tidak sama. Prakteknya Bu, anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2. Karena kakaknya bisa ngomong adiknya, betul? Kalau nggak percaya silahkan dicoba dulu, gitu. Baru boleh protes, gitu. Apakah panjenengan melihat wajah saya, wajah-wajah stres kakean anak? Enggak, toh? Alhamdulillah anak saya 6 jadi orang semua, nggak ada yang jadi orang-orangan, nggak ada yang jadi beban, nggak ada yang jadi golean. Anak yang pertama cewek ini ya, itu S1 S2 teknik arsitek ITS, lulus cum laude, menguasai 4 bahasa asing, bahasa Inggris, Perancis, bahasa Jepang, dan bahasa Arab. Jadi pernah dilamar Muyassarah untuk jadi ustadzah gurunya, tetapi keburu dilamar suaminya. Jadi kemudian nomor 2, Brewa ini lulus teknik mesin ITB, sering mewakili Indonesia lomba hemat bahan bakar tingkat Asia, Shell Marathon. Pernah dengar gitu? Nomor 3 itu langganan pemenang Olimpiade ini. SMP LKIR juara 1, LKIR LIPI ya, juara 1 nasional. Kemudian SMA Olimpiade Sains Nasional program komputer dapat medali perak. Lalu dapat beasiswa di Turki. Ketika di Turki saya pesen, nak mumpung kuliah di Turki, mbok sekalian cari istri di Turki. Di sana kan cantik-cantik. Okay. Sekaligus memperbaiki keturunan begitu ya.
Alhamdulillah gagal gitu. Dapat istri anak Betawi yang pernah kuliah di Turki. Ya wis apa-apa, pokoknya mambu Turki. Nomor 4 Farmasi UNER cewek ini, nomor 5 Telkom University, nomor 6 Teknik Biomedik FST UNER. Ini yang satu yang belum selesai. Ya, alhamdulillah anak 6, cucu 11. Karena itu saya tidak bertausiah, hanya sharing, berbagi bagaimana mengawal anak hebat di era milenial ini. Baik, kita mulai. Ibu, bapak yang, karir saya lama di grup Jawa Pos, dirut utama di beberapa pabrik kertas, Adi Prima, Temprina, JP Book, komisaris utama Power Plant, radar-radar dan sebagainya. Tapi itu masa lalu, sekarang sudah pensiun semuanya. Jabatan terakhir adalah ketua RT gitu. Untuk ngenyek ketua RT itu. Selain jadi pengusaha, tapi RT saya agak keren karena ada bertabur bintang, ada 2 Kapolda jadi warga saya, Pak Iqbal sama Pak Nasri. Ada Wakasal, calon Kasal, Jenderal Bintang 3, Ahmadi Heri, betul. Anda bisa membayangkan kalau sebuah RT warganya saja Jenderal Bintang 3, kira-kira ketua RT-nya bintang berapa itu? Betul Ibu, bintang 7 alias pusing gitu. Anak Pak Iqbal bantu begitu, macetnya 2 hari 2 malam itu di rumah saya itu. Baik, ini tulisan buku-buku saya. Baik, kita mulai saja. Ibu bapak rahimakumullah, tantangan kehidupan anak sekarang di era teknologi yang demikian tumbuh pesat itu memang sulit, ya, bukannya sulit tetapi sulit sekali, betul. Bahkan Profesor Muhammad Nuh meramalkan atau menggambarkan tantangan anak-anak kita hari ini, milenial ini, percepatan akselerasinya lari kenceng seperti deret ukur, sementara kemampuan orang tua beradaptasi dengan teknologi ini jalannya lamban sekali seperti deret hitung. Masih ingat matematika SMP, deret ukur, deret hitung? Kok diem, gitu aneh mbiyen gak iso, saiki lali gitu aneh gitu. Ukur itu 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 begini ya. Hitung itu pelan-pelan 1, 3, 3, 4. Kalau kurvanya tantangan begini, kemampuan orang tua begini, maka semakin kesini semakin banyak orang yang gagap, tidak siap menghadapi tantangan anak milenial. Betul? Buktinya banyak orang yang lulus cum laude di kampus akademik tetapi gagal total menghadapi ujian di kampus kehidupan. Contoh yang paling viral adalah Ferdi Sambo. Betul? Lulus cum laude, Jenderal Bintang 2, polisi, tetapi gagal menghadapi cobaan kehidupan, termasuk gagal membuat drama Korea, kira-kira gitu ya. Oke. Menghadapi anak yang demikian ini, Bapak Ibu, tak cukup hanya dengan modal uang atau finansial, tak cukup hanya sekolah pinter atau intelektual, tetapi panjenengan harus membekali dengan matang kokoh spiritual. Oke. Apa spiritual itu? Adalah kemampuan atau kompetensi menghadirkan Allah, tidak hanya ketika di masjid atau di musola, tidak hanya ketika dia di umrah atau puasa, tetapi Allah hadir dimanapun dia berada. Nah, Allah hadir ini bahasa Qur'annya, idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan wahai Muhammad, aku itu dekat.
Kira-kira begitu. Maka kalau boleh saya sampaikan, bahwa sukses itu spiritual, bukan hanya intelektual. Rasulullah bersabda, az-zakiyu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sukses saat temene hebat adalah orang yang bisa ngrekso, menjaga diri dan amal perbuatannya untuk orientasi hidup setelah mati. Itu orang sukses. Baik, Ibu, sukses itu bukan hanya intelektual. Boleh saja anak-anak kita kuat fisik atau kuat dan cantik secara fisikal, cerdas intelektual, kaya finansial, tetapi kalau tidak matang spiritual, anak kita belum tentu atau kita belum tentu lolos melewati ujian kehidupan ini. Ibu, nyun sewu, orang yang ketangkep KPK karena korupsi itu orangnya kaya apa kaya pol? Pinter apa pinter sekali? Kenapa kok masih korupsi? Kurang nopo? Kurang ajar, betul gitu. Lawang wis sugih di sekolahne pinter lah kok ijek korupsi. Kalau gak kurang ajar ya kurang matang spiritual. Betul? Apa itu spiritual? Ciri yang paling gampang, ibu-ibu, anak-anak kita bisa mandiri di usia yang dini. Baik mandiri keuangan, iso memanfaatkan uang dengan cara cerdas. Mandiri sosial, berteman, tidak membuli, tidak tukaran, gak nakalan, gak ngamuan, ya, gak egois. Dan kemudian yang ketiga, mandiri bermedia sosial. Artinya memanfaatkan teknologi di zaman milenial ini. Nah, bagaimana memandirikan, nanti di belakang akan saya ceritakan pengalaman-pengalaman realnya. Nah, ukuran anak sukses itu mandiri saya rujuk dari kisah Nabi. Perhatikan, Muhammad itu mandiri di usia dini. Oke, Muhammad kecil umur 6 tahun sudah mandiri uang. Dia jadi gembala kambing. 6 tahun itu kelas berapa? 1 SD. Itu sudah jual jasa angon wedus di Mekah yang panas seperti itu. Bayangkan, mandiri, ya, kadang kerja serabutan untuk upah tak seberapa. Usia 12 tahun, kelas 6 SD, sudah ikut berdagang bersama pamannya ke negeri Syam. Syam itu kira-kira 1000 kilo, bukan pasar turi loh ya. Syam itu 1000 kilometer dari Mekah naik onta. Bayangkan ya. Umur 17 tahun, kelas 3 atau lulus SMA, sudah menjadi fund manager regional trading company, punya eksporter company yang dipercaya membawa dagangannya Bunda Khadijah sampai Irak, Iran, dan Syria. Betul? Bandingkan dengan anak-anak sekarang, umur 17 tahun lulus SMA bisa apa? Bisa apa? Main. Masih banyak yang bekerja di perusahaan odol. Maksudnya odol-odol duwe makne. Usia 25 tahun, Muhammad muda lulus kuliah sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Bukti kayanya ketika meminang Bunda Khadijah, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah, kira-kira 1 miliar lebih. Pengumuman Bapak Ibu, waktu menikah siapa yang mas kawinnya belum 1 miliar tolong angkat tangan. Ya ini saran saja, kalau pengen ikut sunnah Nabi tolong minta digenapi.
ibu-ibu senyumnya cerah ya, bapak-bapak gitu. Habis gimana bapak-bapak sekarang muda-muda kaya-kaya kalau menikah mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sholat ngono sombong tunai iyalah 250.000 oleh perawan udah tunai gitu terlalu kenapa 250.000 satu seket mukena seket sajadah sekete Al-Quran betul oleh perawan ya Allah gitu loh. Masih banyak laki-laki yang suka ringan tangan ngamplengan istrinya. Ada seperti itu? Ada katanya. Orangnya datang. Oh, enggak ada ya. Orangnya tidak hadir di sini. Baik, saya teruskan. Rasulullah sukses tidak pakai kuliah, tidak pakai sekolah, tetapi mandiri sosial, finansial, spiritual pada usia yang sangat pagi. Bu, barangkali ada yang protes, Ustadz, itu kan zaman Nabi, apa masih relevan? Masih. Perhatikan data ini. Thomas J. Stanley tahun 2000-an meneliti 800 orang sukses kelas dunia Amerika Eropa untuk menyusun 100 faktor yang mempengaruhi sukses seseorang. Perhatikan Ibu, ternyata 1 sampai 10 nek bahasa medoan sini akhlak. Betul ya? Adab atau self leadership, anak yang bisa memimpin dirinya berbasis spiritual. Perhatikan, nomor 1 jujur, gitu. Nomor 2 disiplin. Nomor 3 social skill. Social skill itu apa? Anak yang sumana. You know sumana? Tahu sumana? Iki wong desa apa wong kutha toh? Ora ngerti sumana. Napa nek sumana niku humble, ramah, grapyak, nggih. Ora sombong, gak egois, nggih. Apalagi gak menangi dewi, berbagi, toleransi, nggih. Social skill. Oke. Nomor 4 keluarga baik-baik, keluarganya gak ngamuan, gak tukaran, nggih, gak bisuan, nggih, kira-kira begitu, ya. 5, 6 ketemu passionnya. 7, 8, 9 self leadership, iso mimpin awake dewe, nggih, bahasa lain mandiri, mandi sendiri, kira-kira gitu ya. Nomor 10 komunikasi. Ibu, ini sekaligus mengkritik para orang tua milenial hari ini yang mati-matian mengejar ranking. Betul? Kalau terima rapot, mak-mak yang ditanyakan kepada wali kelas biasanya apa? Anak saya ranking berapa? Kalau kelas 6, kelas 9, danemnya berapa? Supaya bisa sekolah favorit, kuliah perguruan tinggi ternama, bekerja di perusahaan yang terkenal. Betul? Padahal ranking itu faktor sukses urutan 30. Okay? Sekolah favorit urutan sukses nomor 23. IQ urutan 21. Ini riset loh ya. Ya. PhD non muslim. Oke. Okay? Artinya apa, Ibu? Kalau anak-anak kita tidak ranking sekolahnya, ya, kemudian tidak sekolah kuliah di kampus sekolah favorit, dunia belum kiamat. Setuju? Ibu gak usah pusing-pusing, nggih. Yang penting pastikan anak-anak ini jujur, disiplin, social skill, iso mimpin awake dhewe, berprinsip, tidak ikut arus di era milenial ini. 7, 8, 9 tadi. Insya Allah sukses di manapun dia berada. Sepakat? Contoh, tahu Pak Dahlan? Pak Daris kan bos saya, tahu?
Itu bapak saya gurunya Pak Dahlan. Rapatnya Pak Dahlan SD SMP itu ternyata banyak merah semua. Tapi jangan ngomong sopo-sopo lo ya. Pertanyaannya, siapa yang berani mengatakan Pak Dahlan orang bodoh? Ada yang berani? Memang lulusan aliyah, sarjana YIN, SAG, sarjana alam goib gitu. Tapi dari direktur utama PLN, menteri BUMN. Tulisannya tiap hari ditunggu jutaan orang, betul? Jenengan pernah nulis berapa kali? Dibaca oleh banyak orang? Diwaca dhewe gak ngerti-ngerti apa karepe iki, kira-kira gitu ya. Pak Dahlan tiap hari nulis ditunggu banyak orang karena dia pembelajar sepanjang masa, mandiri dengan intelektual dan diri. Maksud saya seperti itu. Baik, saya teruskan. Tugas siapa untuk mengantarkan anak-anak hebat ini? Ibu, faktanya adalah pengaruh milenial ini membuat kerusakan yang signifikan kepada anak-anak kita, terutama pasca pandemi setelah 2 tahun belajar jarak jauh kemarin. Betul? Saya baru ngeh belakangan. Sedikit saya ceritakan sebelum masuk ke slide ini. 2-3 minggu yang lalu saya sosialisasi daerah Dapil 7 sana. Saya diundang 3, 4, 5 sekolah materi parenting, Bapak, minta temanya itu sama, padahal tidak janjian dan saya tidak mengarahkan. Apa itu? Bagaimana menghadapi anak-anak, ya, menjaga anak dari pengaruh masif media digital itu. Sampai-sampai saya mengisi di SMPIT di Blitar. Dia minta dikaitkan dengan LGBT. Sampai engkel-engkelan dengan panitia. Ustadz, masa parenting 400 orang tema LGBT? Kan nggak menyentuh itu. Apa ada yang kena LGBT? Tak begitu kan? Ya, wajar kan? Apa ada yang pengaruh LGBT di Blitar gitu loh? Ternyata gejalanya sudah ada. Ibu, kalau anak kena LGBT, mohon maaf ya, tahu homoseks, tahu ya, itu yang menikmati tidak hanya berfungsi laki-laki, konon yang jadi perempuan juga sangat menikmati. Tahu, pasangan homo itu kalau sampai cerai, mohon maaf, sampai selingkuh, itu bisa ditembak, dibunuh mati, betul? Sebegitunya, kalau kena LGBT susah recovery. Nah, Blitar Kabupaten sudah ada gejala seperti itu. Ya Allah. Saya di Badekan Ponorogo SMK begitu, di Ngawi begitu, di Takeran juga begitu. Tidak hanya itu, bukan soal pengaruhnya. Anak-anak SMK kelas 3, saya ngisi 400 orang, gak bisa merantasi. Padahal di Jatim Expo saya pernah ceramah 4.500 direktur utama manajer se-Indonesia bisa ngatasi. Ini 10%, 400 orang anak SMK gak iso ngatasi. Kenapa? Ditunggu guru cek ruwame, sing meneng tak tengok tibake turu kabeh. Ya Allah. Anak liar betul. Liar. Seperti wong alas mlebu ning kutha begitu. Kepala sekolah saya tegur. Ustadz, kok sampai kayak begitu? Ini gimana ceritanya? Iya Ustadz, 2 tahun dia dididik tidak oleh guru, tetapi dididik oleh gadget. Setahun kemudian dia praktek di bengkel macam-macam. Baru tahun ketiga ini masuk kelas 3, sehingga nggak pernah dapat sentuhan akhlak adab dari orang tuanya. Dari gurunya. Sementara orang tuanya banyak menjadi pekerja migran di luar negeri, ikut neneknya cul-culan. Betul-betul liar. Kira-kira nek dadi wong kerja apa ya, adabnya itu hilang. Baik Ibu, tak berlebihan kalau kemarin masih ingat nggak Pak Erik wali kota kita?
mengatakan kalau ada tawuran macam-macam ketangkep oleh Satpol PP, dimasukkan Lipusos, akan dididik dengan cara semi militer. Pernah dengar? Pro dan kontra. Saya termasuk yang kontra. Pak, jangankan hanya 6 bulan di Lipusos, yang di Medaeng itu loh, kena narkoba 5 tahun 10 tahun, keluar dari Medaeng tambah tobat napa tambah pinter, tambah kumat, tambah pinter. Betul, kalau tidak melibatkan orang tuanya. Makanya kemudian malam tahun baru, masih ingat ya, wali kota membuat edaran jam 10 kalau ada anak masih berkeliaran akan ditangkap oleh Satpol PP, yang boleh ngambil harus orang tuanya plus Pak RT. Aku RT gak belok duwe anak, melok-melok kon jemput, kira-kira begitu. Kenapa? Maksud wali kota melibatkan orang tuanya, dan maksud wali kota ini bukan sekedar apa skema, bukan inisiatif, tetapi itulah Al-Quran mengharuskan, mewajibkan orang tuanya bertanggung jawab. Oleh karena itu, alinea paling bawah, kalau anak-anak sampai rusak, namanya lost generation ya, karena milenial media ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah ayah. Halo? Ayah, bukan ibu, bukan guru. Ibnul Qayyim dalam kitab Tuhfatul Maudud mengatakan, ya ini, jika ada kerusakan anak, bertanggung jawab adalah ayah. Oleh karena dalam Islam, seorang anak dinasabkan kepada ayah, fulan bin ayah, fulanah binti ayah. Ibu nggak disebut sama sekali, betul? Meskipun melahirkan, ibu nggak usah ngiri ya. Ini ada konsekuensinya, yaitu kepada siapa Allah kelak meminta pertanggungjawaban baik buruknya anak itu kepada ayah, bukan ibu, bukan guru. Hadisnya fa'abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi au LGBT. Kira-kira ya. Ayah yang ditanya oleh Allah, anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi atau kena LGBT. Ayah. Bapak Ibu, ini sekaligus mengoreksi pendapat lama. Siapa yang bertanggung jawab? Kedua orang tua. Ada begitu? Nggak begitu pas, bukan salah, nggak begitu cocok. Kenapa? Nek tanggung jawab dalam polisi militer itu 1 orang, tanggung jawab 2 orang gak ono, betul? Nek dipeksa 2 orang nanti gak urung salah-salahan. Contoh, ketika anaknya pinter, berprestasi, dapat penghargaan, orang tua disuruh hadir, siapa yang maju menerima hadiah? Ayah, betul? Giliran anaknya bermasalah, dipanggil BP, berantem, diancam tidak naik kelas, siapa yang disuruh berangkat ke sekolah? Ibu. Ngono ibu ya gelem ae sampean iku dibayar piro gak enak ngono. Gak adil kan? Gak adil. Maka ayah, loh Ustaz, kan selama ini ibu yang paling banyak mendidik, apa salah? Tidak salah, tetapi ingin saya mendudukkan, ya, nggak salah. Saya ingin mendudukkan siapa bertanggung jawab, siapa berperan besar. Ayah boleh nitip boleh kepada ibu, tetapi berbagi peran. Ayah golek duit, ma titip anaknya ya, aku tak golek duit, boleh? Boleh. Berbagi peran, tapi nek ono opo-opone tanggung jawab ayah. Ayah ibu sibuk atau nggak punya ilmu, nitip anaknya pesantren sekolah dengan membayar mahal, boleh? Boleh. Berbagi peran, tidak boleh pasrah bongkoan meskipun bayar mahal. Nek ono opo-opone, ya gitu ya, yang ditanya adalah ayah. Nek gak ono opo-opone gak apa-apa. Nek ono opo-opone yang dimintai pertanggung jawab adalah ayah. Bapak Ibu, jenengan ingat kasus kejadian di Stadion Kanjuruhan
Ingat, Arema meninggal ratusan orang. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab kemudian dipecat? Kapolres, Kapolda, betul. Kapolres boleh ngeles. Maaf, saya nggak bisa. Waktu itu saya liburan, begitu. Boleh begitu? Enak, gak iso. Ya, dia bertanggung jawab. Meskipun saat kejadian dia tidak ada di lapangan. Peran boleh berbagi kepada Brimob, kepada Kapolsek. Nek ono opo-opo nih, gitu ya. Kapolres bertanggung jawab, dipecat. Panjenengan boleh nitip kepada guru, selamat. Nek ono opo-opo nih, ayah bertanggung jawab dan dipecat. Jadi apa nek dipecat itu? Artinya ayah bertanggung jawab. Ini agar clear Ibu, ya, agar clear. Itulah maka bersama dengan tanggung jawab ini Bapak, panjenengan diberi kewenangan besar. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibu itu diminta taat total kepada panjenengan karena panjenengan ada kewenangan besar dan ada tanggung jawab besar, yaitu bukan hanya menggawe anak tetapi memastikan anak itu waja'alna lil muttaqina imama. Bukan hanya fungsi reproduksi tetapi fungsi regenerasi. Maksudnya reproduksi itu bukan hanya buat gawe anak tetapi memastikan anaknya hebat. Nek kor gawe anak gampang mermelek dadi nggih. Sing angel iku lah memastikan anak kita anak yang saleh salihah wa ja'alna lil muttaqina imama. Mengapa ayah, nanti kajian Qur'annya lain waktu saya sampaikan jika diperlukan. Oke, sekarang langsung lebih mendasar, lebih mendesak diperlukan mak-mak adalah bagaimana menjaga anak-anak kita tetap pada koridor akhlak yang islami. Boleh? Oke, Ibu, 3 kebijakan dan kemandirian yang ingin saya perkenalkan. 1, mandiri finansial. Yang kedua, mandiri sosial. Yang ketiga, mandiri berteknologi atau bermedia sosial. Oke, kita mulai yang pertama, mandiri finansial. Ibu, monggo keluarga kita dibangun dengan karakter koridor keluarga sederhana. Meskipun panjenengan kaya, tetaplah sederhana. Ya, kalau miskin ya sak mestine, nek miskin gak sederhana, iku ya terlalu. Kaya tetap sederhana. Teori perilaku mengatakan anak nakal, orang berbuat jahat ada 2 faktor, ada kemauan, ada kesempatan, betul? Kalau ada kemauan tetapi tidak ada kesempatan, maka orang sulit untuk berbuat maksiat atau jahat. Contoh, anak pengen diskotik neng dugem neng warkop tapi gak duwe duit, kira-kira budal napa mboten? Sangune wong tua sekolah 5.000 kanggo jajan karek susuk 3.000, pengen warkop, budal apa mboten? Ya gak budal, 3.000 gak cukup, parkir itu 2.000. Maksud saya, kondisi sederhana itu direkayasa agar anak tidak berpeluang untuk maksiat, uraan, ugal-ugalan. Begitu loh. Bisa saya ceritakan, bisa.
mohon maaf tak ceritakan bukan pamer, tetapi ibu-ibu biar yakin. Nah ibu-ibu tak jak sederhana no ngeyel, mana mungkin zaman sekarang kok sederhana, kabeh lu naik gitu ya. Begini, saya mencoba mungkin. Ibu, hidup saya meskipun saya direktur utama, saya usahakan sederhana, baik dalam pakaian, kendaraan maupun makanan. Oke, kendaraan. Anak-anak sekolah di Al-Hikmah semua. Tahu Al-Hikmah? Itu SPP-nya 2/4 juta. Semua diantar mobil premium, betul? Nggak onok mobil sing elek. Anak saya 5-6 mulai kelas 2 SD sampai kelas 1 SMA naik sepeda ontel semuanya. Ya, naik sepeda ontel. Naik sepeda ontel gak mungkin nang dindi. Mosok arep mlebu dugem numpak sepeda ontel. Ya paling banter pulang. Memang gak jauh 3 km jaraknya. Oke. 6 anak naik sepeda ontel mulai kelas 2 SD sampai 1 SMA. Ya, standar. Di rumah ada mobil nganggur, bukan miskin. Ya, tapi naik sepeda ontel. Pakaian sederhana, makan pun saya usahakan sederhana. Untungnya ibu, kalau saya makan itu nggak suka iwak-iwaan. Nah iwak temenan rodok doyan biasanya. Iwak plastik, iwak kertas itu saya nggak begitu cocok ya. Maksud saya suka itu lodeh tewel plus sambal terasi, tempe goreng, ikan asin. Itu satu ikan dipotong 4, ambil satu aja nggak berani nambah, mergo wah sini gak karu-karuan, betul? Untuk besoknya sama blindrang tewel, tambah mantep itu, betul? Dijamin tidak ada kolesterol asal tidak dicek di laboratorium. Kandani kok. Oke, Bu, anak-anak saya tanamkan makan ala kadarnya, sederhana. Nah, masakan ibumu statusnya enak atau enak tenan? Cocok di maem, gak cocok gak usah nyocot. Kalau kamu nyocot, kamu tidak hanya menghina Allah, kamu menghina ibumu yang sejak subuh isah-isah, olah-olah, betul? Ya? Umbah-umbah, wis cemepak arek ngemplok ae kok nyocot aku. Nah, anak-anak nggak berani ngomel. Biasanya kalau nggak cocok itu kluntrung-kluntrung neng dapur podong gawe indomie goreng dewi-dewi. Gak cocok itu berarti. Ibu, saya anak menghormati sederhana makanan berkendaraan. Apa ada hasilnya? Alhamdulillah lumayan. Anak saya yang dari Turki, saya khawatir ada pengaruh matrek dari Eropa. Karena Turki Eropa tinggal selangkah saja, betul? Ketika istrinya hamil tua, tinggalnya di luar kota Yogyakarta. Saya tanya, anakmu, istrimu hamil tua, tinggalmu di desa. Kamu nggak butuh mobil tah? Sewaktu-waktu terasa, ya nggak repot cari taksi, kira-kira begitu kendaraan. Artinya mobil siaga. Di rumah ada mobil nganggur, tak kirim satu tah. Apa jawabnya? Enggak bah, belum perlu kotonya. Ono tah, anak dikasih mobil bapak gak gelem itu. Kalau anak ini sampai konsisten dewasa konsisten, maka saya yakin dia tidak akan korupsi hanya gara-gara pengen mobil. Ketika istrinya melahirkan, anaknya masuk rumah sakit 4 hari, di open sih kayak pitik inkubator 4 hari. Lalu saya tengok ke Jakarta. Nak, kamu punya uang untuk apa bah? Ya untuk nebus anakmu di rumah sakit. Punya bah, piro le? Lebih 50 juta bah. Loh kok akeh? Rencana yang 50 juta untuk daftar haji berdua bah. Mak jelep. Walah nak kamu lebih pinter ketimbang abah. Manten anyar yang dipikirkan bukan kredit mobil, bukan kredit gadget, bukan kredit motor, tetapi daftar haji.
Meskipun antriannya 16 tahun, tetapi catatan kebaikan di Lauh Mahfud tidak pernah pakai antri. Betul? Hebat nak. Nah, ternyata anak ini masih istiqomah. 6 bulan yang lalu anaknya sudah TK yang baru, ya 2. Nah, musim hujan, kamu pengen jalan-jalan di Depok itu loh, ada showroom mobil bekas murah-murah. Tak bantu tah, golek mobil gitu-gitu ya. Ngeyel pak, gak gelem. Bah, kalau punya mobil itu pajaknya gak kurang 3 juta plus oli macem-macem. Per bulan harus nyisihkan nabung 300.000. Aku loh bah naik Grab ke mertua ke sana kemari paling gak sampai 200.000. Gak gelem pak, karena belum perlu. Nah, ada mobil murah 1000 cc itu pajaknya paling 1,2. Jadi nyicile atau nyisihkan itu nabungi kira-kira 100.000 sebulan. Mau toh tak bantu golek nih? Masih ngeyel pak. Jangan dulu bah katanya. Ono tah anak dipaksa tuku mobil gak gelem. Gak gelem. Itu baru 2 bulan yang lalu. Takon hebat. Ya. Yang lain pada ingin, dia kalau tidak perlu diberi pun tidak mau. Ini prinsip dengan cerdas finansial. Nah, kalau anak seperti ini saya yakin dia akan terjaga dalam memanfaatkan rezeki harta tidak untuk yang macam-macam, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya positif. Menjaga, ya, jangan sampai dia kebablasan. Baik. Yang kedua, ibu mandiri sosial. Konon kemarin saya mengisi di SDIT Utsman bin Affan Latar Santri. Ya. Pernah ada pengaduan di Al Hikmah sekarang juga. Bu, anak-anak SD sekarang sudah pinter membuli. Tahu membuli ya? Ngomong jelek, menghina, ya. Kemudian sistemnya dengan kalimat-kalimat kotor lawan jenis. Saya baca itu anak cewek, mohon maaf, kelas 5 Al-Hikmah. Waduh. Vocab, tahu vocab? Perbendaraan kata-kata jelek saya kalah. Kata-kata jeleknya parah. Ibunya mau pengen menarik, memindah anaknya ke sekolah lain. Tak cegah, bu. Anak dipindah sekolah lain, apa ada jaminan sekolah lain tidak ada pembulian? Ada. Di mana-mana ada. Itu fenomena umum. Anak piawai membuli, menghina, berkata kotor. Kembali ayah bunda yang bertanggung jawab merecovery. Saran saya bu, pertama yuk di rumah kita kembangkan kalimat-kalimat positif dengan cara apresiatif, ya, memuji, ya, minta tolong, maaf, terima kasih. Apa? Tolong, terima kasih, maaf. Rasulullah pinter memuji keluarganya, termasuk istrinya. Aisyah dipanggil dengan julukan ya Humairah, betul? Wahai yang pipinya merah delima. Mak-mak sekarang mencoba meniru Aisyah, pipinya dimerah-merah pakai blush on. Kadang-kadang kemerahan gak roto pisan gitu. Sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu. Rasulullah pintar memuji. Juga anak-anaknya. Kita pelit memuji. Betul? Anak-anak juga begitu. Bu, saya praktekkan dengan 3 kata, tolong, terima kasih, minta maaf. Pulang dari masjid, di antara anak-anak, entah subuh atau maghrib, turun plek, saya nggak pernah lupa. Terima kasih ya le, makasih ya nak. Ya, ngambil laptop, komputer, ngambilkan minum, ngambilkan nasi, terima kasih ya nduk, makasih deh. Ya. Ada tamu 4 orang, istri lupa gawe nih teh. Ya. Kalau suami kasar kan bengok-bengok, mak di momen gitu ya. Saya enggak, mak tolong umi repot gitu, gawe no teh. Ya. Oke, mak keluar dengan membawa teh, enak-enak ngobrol dengan tamu. Saya pasti saya berhenti ngobrol untuk sekedar menghargai, mak terima kasih ya.
Kira-kira apabila panjenengan jadi ART-nya, lega napa lega? Nggih. Masih gaji gak sepiro tetapi dihargai oleh juragan, kata orang kan begitu. Nyaman, lega. Dengan kalimat terima kasih, tolong minta maaf. Kepada anak, kepada tetangga, kepada siapa. Kalau kita kembangkan seperti ini, tidak hanya damai, tetapi seringkali giving is receiving. More you give, more you get. Nggak usah gampang-gampang. Sebagai Pak RT kan sering diteri ya Bu, ada akikoh diteri macam-macam gitu. Saya pintar memuji. Ada Bu Yati notaris, Bu, aduh gulis hati ini enak Bu, gak amis empuk pisan, tak puji gitu. Bu Yati itu Bu kemana-mana mesti eling Pak RT, tak omong ngono gitu. Neng Lumajang oleh-oleh pisang tanduk gitu, neng gak sepiro, neng Malang tempe kesukaan saya, tempe ada daun itu gitu, neng Trawas jeruk, pokoknya renus dari Pak RT. Modalnya apa Bu? Memuji, menghargai, mengapresiasi. Ngapunten bapak-bapak hari ini katanya pelit memuji. Ada cerita teman saya, istrinya sudah agak gemuk-gembrot begitu, pakai baju baru mau kondangan, ngoco di tempat cermin gitu, muter-muter, pak, aku pakai baju ini gimana? Maunya minta dipuji, tambah langsing, tambah cantik, begitu maunya. Lang suami ini lugu banget gitu. Mama, kowe iki lho gembrot, pakai motif model kaya opo ya gembrot gitu. Istri yang ngambek Bu, masuk kamar pintu dibanting, ceder, tengkurap di tempat tidur, gagal kondangan. Suami teman saya ini tidak bisa memahami psikologi wanita. Wanita nek wis tengkurep angel di lumahne gitu. Betul? Apa sih sulitnya memuji istri? Kalau nggak bisa pakai mulut, pakai tangan. Mama, gitu ya. Meskipun batine halah janjane padha ae. Tetapi Bu, semudah ini pakai jempol kalau tidak biasa, tidak melakukannya. Betul? Ayo bapak-bapak belajar memuji istrinya. Mosok jaman pacaran biar lali gitu. Apapun pujian yang sederhana. Oke, saya teruskan. Sosial. Sosial ada trust is good but control is better. Anak-anak kita pasti sering minta izin belajar ke temannya, kelompoknya, kerja, mengerjakan PR dan macam-macam. Bu, sikap ibu melepas tanpa kontrol atau melepas dengan kontrol. Pastikan kalau istri saya di mana, alamatnya, orang tuanya siapa, nomor handphonenya berapa. 2 jam gak pulang ditanyakan, aman, 3 jam ditanyakan, aman, maka aman. Jangan sampai 3 jam anak saya keluar, setengah hari keluar, pamitnya belajar kelompok, ternyata dating dengan teman yang baru dikenalnya beberapa jam yang lalu, lawan jenisnya. Habis apa habis? Habis Bu. Dan sekarang ini banyak apa banyak? Baru kenal sudah update foto dengan setengah terbuka, Masya Allah. Gak ngerti, neng kono setan-setan gak karuan banyaknya itu. Ada yang begitu? Banyak anak-anak kita Bu, hati-hati. Baik, yang berikutnya adalah waktunya sudah gak mepet, mandiri bermedia sosial. Ibu, bapak, anak-anak milenial itu hidupnya dengan gadget, betul? Yaitu gaming, watching, apalagi? Game, watching, apalagi TikTok dan semacamnya, kira-kira begitu. Sulit gak mencegah ini? Sulit apa? Sulit sekali. Kata yang anak kecil ini, sulit sekali katanya. Oke, sulit sekali. Oleh karena itu maka tidak atau jangan hanya melarang. Kalau panjenengan hanya melarang, pasti akan sulit.
Berikan alternatif kegiatan yang sesuai dengan minat atau passionnya. Apa itu passion? Adalah kegiatan Ananda yang dia paling merasa bisa, merasa mampu, merasa berdaya, sesuatu yang kata milenial, gue banget gitu loh. Ada begitu? Ada? Temukan itu. Anak kalau ketemu yang itu, yang gue banget itu, dia gak ngantuk, gak capek, gak bete, gak game, gak popo. Pokoknya mengerjakan sesuatu yang gue banget gitu loh. Apa ada? Harusnya ada. Allah yang berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh dalam diri anak yang dititipkan Allah kepada panjenengan itu gak kosongan, ada kelebihan, keunikan, kehebatan yang Allah berikan kepada anak panjenengan. Temukan itu. Nah, dilarang game, diberi itu, insya Allah jalan. Dilarang tanpa alternatif, itu yang gak jalan, sulit. Oke? Anak saya nomor 5 sekarang ceritanya. Itu mbewedike rodok lumayan, terutama anak-anak menjelang masa pembangkangan. Tahu ya, setiap anak melewati masa pembangkangan itu mumayyiz, mau balik. Konon dulu SMP, sekarang maju kelas 6 ya, kata guru lagi awas kelas 5, Masya Allah gitu ya. Cirinya anak itu godo bencek nopo ya. Nek dia adik, nek gak gawe membuli adiknya, kalau nggak sampai nangis nggak berhenti. Ada begitu? Selesai adik nangis pindah, Mbak Yune dibuli gitu, dikunci lam kamare, didendeni. Kalau nggak nangis nggak lega, nggak selesai. Ada begitu? Selesai kakaknya, ibunya jadi korban. Wani ning ibuke masak, ya, ibuke masak digodho, main sepak bola di ruang keluarga. Sepak bola dilarang, ganti skateboard lah ya podo ae. Skateboard neng omah. Itu anak saya. Oke. Dibilangi ibunya bisa membantah, dipendeli mendelik. Ini kalau orang tua agak sadar, banyak yang ngomong begini, "Loh, Nak, Dek, kamu kok berani membantah orang tua itu loh? Kok anake sopo?" Loh, lali nek anake dhewe gitu. Ya Allah. Karena beda dengan kemarin nurut, hari ini kok bisa membantah. Dipendeli mendelik, dimarahi ibunya, dia minggat. Ya, minggat jam 4 sore, minggat naik motor begitu, pulang malam-malam habis imsak. Motor ibunya gak karu-karuan, dimodif pakai stiker Harley Davidson, kasih lampu di bawah spakbor itu ya. Kemudian dikasih sirine, tuit begitu, gitu. Ya ibunya gak wani pakai lagi dong. Akhirnya ibunya angkat tangan, "Bah, anakmu bah, ya, angkat tangan aku." Ya, angkat tangan, dibilang begitu. Akhirnya ibu angkat tangan, ayah harus turun tangan. Nah, gimana cara masuknya? Ini pengalaman. Tiba-tiba ayah dekat kepada anak itu malah mencurigakan atau enggak? Mudah atau enggak? Gak mudah, anaknya curiga. Ngapa ayah kok moro-moro deket sama aku itu? Mesti dilapori mama ya mesti. Gitu ya. Nah, cara mendekat, entry point ini basisnya passion tadi. Temukan passionnya, masuk lewat situ. Kebetulan anak saya itu kalau dolan tadi, pulang-pulang motor ibunya dimodif dak karu-karuan. Dia membeli toolbox, tahu toolbox ya? Ya, dengan uangnya sendiri, harganya 300.000 10 tahun yang lalu, cukup mahal. Berarti anak itu adalah mempunyai passion bongkar pasang, cuman iso bongkar gak iso pasang, serapopo gitu ya. Akhirnya saya masuk lewat itu. Nah, ada pameran modif motor, pernah denger ya? Ya, motor modif keren itu loh, tak ajak lihat pameran di mana-mana, Grand City macam-macam. Masuk pameran, wajahnya berbinar-binar, kelihatan. Kalau anak suka itu matanya pasti nggak bisa dicuri, mak-mak paling ngerti, betul? Foto. Ada pameran lagi, tak ajak sewenang, dekat kepada ayahnya, klik,
kayak temen, padahal bocah cilik sih gitu ya. Belajar golf, tak ajak belajar, mainnya lebih pinter ketimbang saya. Oke? Nah, lain waktu ada pameran, pas saya nggak bisa, kamu diantar ibu ya? Enggak, bah. Loh, abah yang minta tolong ibu supaya nganter kamu lihat pameran. Enggak. Loh, kenapa sih kok nggak mau sama ibu? Nggak pengen tahu aja, kenapa gak mau diantar sama mama? Jawabnya gak level, bah, katanya begitu. Oh, krungu ibumu dilebok nih weteng nah ya kau. Betul? Gak level. Maksudnya ibu nggak bisa diajak ngomong knalpot breng, velg radial, ya apa velg racing, ban radial, nggak bisa. Jadi harus ayah selevel. Betul, tak antar lagi, oke? Kemudian biar produktif, nak, waktu itu pas musimnya sepeda fiksi, tahu ya? Kalau kamu beli part-part, rangkanya di Ondomohen, setirnya di Kenjeran, bannya di mana, di mana, konon itu lebih murah ketimbang jual paketan, selisih 200-300 ribu. Betul, dilakon. Ya tak antar akhirnya, ya tak antar, ya tak modali, kira-kira begitu ya. Gitu terus dirangkai sendiri. Jadi ditawar temennya 300 di atas harga kulaannya. Oh, seneng dia. Berarti passionnya tadi menghasilkan karya. Meskipun nggak jadi dijual, tetapi apresiasi harga itu membuat dia percaya diri, tidak lagi asik dengan game dan semacamnya. Ibu bapak akhirnya berubah. Yang menarik ini, 4 bulan kemudian anak yang biasanya keluar tidak pernah saya larang, tiba-tiba berhenti sendiri. Oke, habis cuci motor dia tengok-tengok di rumah begitu ya, malah saya tanya, loh nak, kamu kok nggak pernah pergi sekarang, nggak pernah motoran keluar? Ya nggak apa-apa sih bah, kamu berantem di luar ya, atau diancam di luar? Enggak bah. Loh, kenapa kamu kok nggak pernah keluar lagi sekarang? Nggak pengen tahu aja kenapa? Dia mikir, ya kan sudah diajak abah katanya. Ya Allah nak, lehmu ganyang gudo bencekno bitang wulan iki ternyata minta caper kepada ayahnya. Itu kesimpulan akhirnya. Diberi perhatian, selesai masalahnya. Sebaliknya, ini yang banyak terjadi. Ayah gak paham, gak sabar, gak punya ilmu. Pulang dari kantor, capek-capek mari seneni bose, sampai rumah dilapori istrinya. Anaknya bermasalah, bapaknya temperamental, anaknya dipukul, plak-plak begitu. Ada? Itu bencinya anak kepada ayah, sampai dia, anakmu punya anak lagi, punya cucu, tidak akan sembuh bekas kebencian kepada ayahnya. So, hati-hati. Ayah turun dengan ilmu, dengan bijak, tidak dengan kasar. Contoh ini adik adik ipar saya sendiri. Orangnya idealis. Anak barepnya itu pinter. Anak barep membanggakan, lulus UGM teknik fisika, S2-nya ITB teknik fisika, pinter lah. Dosen Lampung, sekarang mau dapat beasiswa di London, keren. Tapi anak itu ibu pernah ngomong kepada ayahnya ketika pernikahannya bermasalah, dia bilang, sampai mati saya tidak akan ridho sama ayah. Anak barep yang membanggakan ngomong begitu di depan panjenengan. Kalau Anda sebagai ayah kira-kira entek napa mboten? Entek. Apa yang kita dedikasikan mendidik hari ini, setua ini, balik omongan tak akan ridho sampai mati kepada ayah. Ayahnya adik ipar sekarang stuk. Di mana salahnya ini? Anak itu waktu kecil, sekarang sudah dosen, zamannya PlayStation, masih ingat? Minta PlayStation nggak dibelikan karena idealis, nggak boleh, kira-kira begitu, tidak memberi alternatif. Maka kemudian anak waktu hari libur itu ngilang, bisa ngilang ya, nggak tahu kemana, ngilang,
seharian sampai isak nggak pulang-pulang, dicari nggak ketemu, tetangga nggak ketemu, isak ketemu dekem di rental PlayStation, biasa kan? Tetapi perlakuannya agak kebablasan, overacting, keluar dari rental langsung dipukul habis-habisan karena idealis tadi, pukul pakai sandal, plak plak plak. Ditakoi gak sholat pisan, ya, artinya sholatnya keteteran, kepalanya dilep-lepkan di bak mandi. Oke. Sejak itu anak tidak lagi mengidolakan, bahkan ketika kemudian bermasalah lagi dia ngomong sampai mati saya tidak akan ridho sama ayah. Kesimpulannya, ayah turun dengan kasih sayang, dengan kebijakan, dengan kearifan, tidak turun dengan kemarahan dan emosi-emosi yang lainnya. 1 jam saya bicara, monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.